warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani dan Veteriner. Jumpa lagi bersama saya Dr. Siti dan rekan saya Dr. Komang. Dalam kesempatan ini kita mau bicara apa nih, Dok? Ya, tentang tata cara pelaksanaan pemotongan hewan kurban di masa pandemi. Nanti ada sedikit informasi yang akan diberikan oleh dokter hewan Nyoman Polos, dokter hewan dari Provinsi Papua, langsung untuk pelaksanaannya di masjid-masjid. Dalam masa pandemi kan tidak boleh bebas seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini cukup penting ya informasi ini karena biar diketahui teman-teman di lapangan, begitu juga petugas-petugas pemotongan di masjid-masjid seperti apa. Kita lihat informasinya. Informasi yang akan diberikan oleh Dr. Nyoman Polos berikutnya. Saksikan. Yang semuanya. Siang. Memang di masa pandemi ini Indonesia maupun Papua menghadapi pandemi COVID-19, kita juga harus mengikuti protokol kesehatan di dalam pemotongan hewan kurban. Setiap tahun kita melaksanakan pengawasan pemotongan hewan kurban kita di stasiun teknis, baik di Kerom maupun di kabupaten lainnya. Tetap melakukan pengawasan pemotongan hewan kurban. Pemotongan itu dilaksanakan untuk menjamin kesehatan produk pangan asal hewan, terusnya daging, sehingga produk daging yang nanti akan dikonsumsi masyarakat aman, sehat, utuh dan halal, sehingga memberikan penjaminan kesehatan kepada masyarakat yang mengkonsumsi begitu. Namun dalam masa pandemi ini kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan agar kita aman dan tidak tertular dan menulari COVID-19 itu begitu. Nah, mulainya kita harus berkoordinasi dulu dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia atau di Kerom, apakah nanti diperbolehkan melakukan pemotongan hewan kurban. Apakah di Kerom ini akan melakukan pemotongan hewan kurban? Kalau sudah akan melakukan, kita jelas akan kewajiban kita sebagai stasiun teknis melakukan pengawasan terhadap hewan kurban tersebut, sehingga kita tentu tadi sudah jelaskan memberikan jaminan keamanan dan kelayakan untuk konsumsi. Nah, kemudian dari mana mulainya melakukan protokol kesehatan? Nanti kalau misalnya dari sebarannya, kalau itu di daerah hijau sedikit COVID-nya maka tidak ada, itu boleh. Daerah kuning pun petugas terus memakai protokol kesehatan, harus menggunakan protokol kesehatan atau menerapkan protokol kesehatan. Satu, pakai masker pasti. Dua, cuci tangan, jaga jarak, pakai visir ya, kemudian sampai sarung tangan, handscoon, kemudian pakai sepatu bot, itu APD yang minimal kita gunakan dalam pengawasan nanti. Begitu juga yang di kalau kita melakukan pengawasan di masjid, pengurus masjid yang kita ajak wawancara juga memakai hal tersebut. Nanti saat pemotongan hewan kurban, saat hari hanya itu yang bisa motong itu sesuai dengan edaran. Nah, ini penting nih Sobat Tani, yang harus diperhatikan ya. Ternyata ada surat edarannya, jadi harus diperhatikan. Jadi untuk di masjid-masjid nanti cukup bagus nih disimak informasi ini akan diberikan sama Pak Dokter Nyoman. Kita Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 8 tahun 2020. Surat edarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah yang bisa melakukan pemotongan hewan kurban adalah panitia, hanya panitia. Jadi yang boleh di situ hanya panitianya saja. Kalau dulu kan biasanya masyarakat ada datang bergerombol untuk menyaksikan kayak gitu. Nah sekarang berarti cukup panitianya saja yang boleh di situ. Nah, nanti yang membagikan dan yang mencatat. Kalau punya RPH di RPH, kalau kita kan tidak punya RPH nih. Di masjid pasti kita yang melakukan panitia saja. Panitianya pun hanya terbatas jumlahnya. Yang penting nanti saat duduknya itu jaga jaraknya. Tetap harus menjaga jarak, menggunakan protokol kemudian kesehatan. Saat selesai dicacah dagingnya, dicacah dagingnya dimasukkan, dan membaginya pun itu harus panitia. Tidak boleh masyarakat berkerumun banyak di situ, karena itu juga kan intinya akan bisa menular. Intinya panitia, tugas masjid, dan kemudian pengawas kesehatan hewan, di Kesmapet dalam pengawas kurban juga
harus aman, Ya, betul. aman, Jangan sampai- tidak tertular dan tidak menular dan tidak menular dari seperti itu COVID-19 ya. Dari masa ya. COVID ini ya. Ya, Seperti itu ya kira-kira. Iya. Singkatnya seperti ada Singkat lagi seperti dok itu. tambahannya mungkin ya. biar kita tetap aman di lapangan. Untuk kurban tahun ini yang mendapatkan bantuan presiden adalah masjid yang di Habis pantai. Habis Pantai, berarti Habis Pantai. Kemudian sapinya dari Kerong. Cukup bangga. Nah, cukup 2 bangga kali. nih, Iya. karena ternyata di Kerom ini ya diambilnya ya sapinya Iya. itu sudah 2 tahun berturut-turut loh Iya, dok. tahun lalu Ternyata juga dari Kabupaten Kerom. Kerom ini ada sapi-sapi unggulan seperti itu. Ya, terima kasih. Memang sapi sangat besar di Betul, sini. besar. Pemeliharaannya bagus, ada kereman seperti di Jawa sana. Sehingga sapi bisa mencapai bobot Sampai 811. Yang tahun lalu 745. Betul, kita juga yang milih sama-sama. Nah sekarang itu terima kasih Desa Kerong. Peternak ini harus tetap Semangat. bersemangat untuk Semangat, budidaya betul. ternak sapi karena menjanjikan. Betul. Pakan rumput banyak di sini, hijauannya hijauan, cukup banyak. hujan sepanjang tahun, tidak ada musim kering, tumbuh hijau terus, sehingga Masih makan sekarang samaan. kemauan saja mau pelihara sapi apa tidak. Gitu. Kalau mau pasti bagus. Sekarang tanya dokternya pelihara sapi kah atau Pelihara sapi. Tapi harus sapi Bali kan baru dok. Ya harus Nggak punya sebagai uang. contoh. Punya baru 20 katanya. Oh, no. Elah, Kalau yang Amin. dokternya punya dan bagus, sekarang tidak heran karena pasti bagus. Kalau jelek itu yang jadi masalah. Makasih Nanti atas saya saran informasinya. terakhir dokter-dokter dan petugas semua harus tetap semangat membina petani, peternak sapi kita sehingga beliau tetap melakukan budidaya dengan bagus, kemudian jaga kesehatannya, pembinaan kesehatannya, pembinaan budidaya yang bagus, sehingga sapi ini betul-betul pertambahan berat badannya di bagus gitu. Nah, sehingga dia tetap senang dan semangat untuk Jadi tetap harus memperoleh memperhatikan tentang kesehatan, pakannya juga harus diperhatikan. Iya, bibitnya. Bibitnya. Kalau emang ada cocok bibitnya jual dulu ganti yang bagus. Jangan dijual habis hilang lagi. Kalau tidak sehat kayaknya tidak bagus juga bisa diobati ya. Tadi informasinya mengenai tata cara untuk pelaksanaan kurban yang telah disampaikan oleh Dr. Nyoman. Sedikit kesimpulan apa nih dok? Jadi kesimpulannya untuk pelaksanaan kurban tahun ini, panitia dan petugas pemeriksa wajib menerapkan untuk penggunaan APD, tidak memakai masker, sarung tangan, juga kalau bisa ada face shield itu lebih bagus lagi, sepatu boots juga kalau bisa digunakan, dan hindari adanya kerumunan. Jadi masyarakat yang biasanya tahun sebelumnya kan masyarakat pasti datang untuk menyaksikan, tapi untuk tahun ini kalau bisa masyarakat tidak berkumpul di masjid, jadi menunggu dari rumah, jadi yang melaksanakan sepenuhnya adalah dari panitia hewan kurban. Oke, jadi di sini ditekankan panitianya harus lebih tegas. Mereka lebih tegas untuk maksudnya menjaga siapa saja yang masuk di lingkungan kurban situ. Panitianya harus tegas di sini. Jadi kerjasama dari panitia kurban, kita juga maksudnya harus ada kerjasama lah dengan panitia kurban gitu untuk bisa mengkoordinir di lapangan seperti apa agar kita tidak menulari atau ditulari COVID-19. Seperti itu saja ya Dokter Jahat. Sekian informasi yang dapat kita berikan dan sampai jumpa.